siang hadir membangun dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, Nasdem, Nasdem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang amat kami muliakan, para abu, para ulama yang hadir pada upacara hari ini, para tokoh-tokoh masyarakat, Sivitas Akademika, Ketua DPRA, dan tentu yang kita banggakan bersama, Saudara Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Aceh, Bung Taufik, dan seluruh fungsionaris, baik jajaran DPW, DPD, yang berkesempatan menghadirin acara kita dalam rangka peresmian gedung Partai Nasdem wilayah Provinsi Aceh. Saya tidak perkenalkan rombongan dari Jakarta karena sudah diperkenalkan tadi. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, sungguhlah saya berbesar hati. Saya bersyukur kehadirat Sang Maha Kuasa, Allah SWT, atas seluruh kesempatan yang telah diberikan kepada diri saya dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem untuk berkunjung ke daerah yang kita amat banggakan ini. Bagi saya jelas, saya pulang kampung. Tahun ini sudah ada 2 kali saya kemari sedikit-dikitnya. Memang diniatkan untuk memberikan sesuatu, sekecil apapun itu, untuk membangun kembali rasa korsa, percaya diri, sekaligus kebanggaan bagi para kader-kader Partai Nasdem di wilayah ini. Karena apa? Karena sesungguhnya lah, kita tidak bisa mengharapkan kebanggaan itu akan datang dari manapun, kecuali diri kita memulaikan. Kader Partai Nasdem di wilayah ini sewajarnya berbangga hati pada partai ini. Karena ini adalah partai nasional yang didirikan oleh anak yang punya kampung di tempat ini. Dia telah mulai debutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Partai ini insya Allah, Abu, berkat doa khususnya dari rakyat Aceh. Partai ini telah menunjukkan eksistensinya. Dia memberikan sesuatu yang berarti, meneruskan cita-cita besar, tidak hanya datang dari para pendahulu bangsa ini, proklamator bangsa ini, tapi juga para pemimpin-pemimpin Aceh yang telah mendahului kita. Partai Nasdem memang sedang berjuang. Dia jelas membawa pikiran-pikiran perubahan untuk sesuatu yang dia rasakan penting bagi komitmen kebangsaan yang telah kita miliki sebagai suatu bangsa. Saya harus menyatakan ini kepada seluruh pemuka masyarakat.
betapa saya masih membutuhkan dan amat sangat membutuhkan dukungan para pemuka masyarakat di daerah ini agar saya bisa konsisten menjalankan perjuangan yang saya anggap tidak hanya berkepentingan untuk pribadi saya sebagai anak Aceh, tidak hanya terpenting kepada keluarga saya, tidak juga bagi Partai Nasdem ini. Yakin percayalah, memang secara sejujurnya seterusnya diniatkan untuk memberikan sesuatu yang berarti bagi negeri kita, bagi bangsa dan negara kita. Di sisi lain, tentu saya harus menyatakan dengan segala keterus terangan, sebagai putra Aceh, saya mempunyai subjektivitas diri. Ada perasaan-perasaan emosional pada diri saya. Saya melihat betapa daerah yang kita cintai ini, dengan seluruh karunia yang telah diberikan oleh Sang Maha Pencipta, Allah SWT. Tanah yang subur, posisi yang strategis, sumber daya kekayaan alam yang melimpah, nilai catatan kesejarahan yang super luar biasa. Tetapi fakta yang ada hari ini, kita harus mengakuinya. Aceh telah jauh tertinggal dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh seluruh wilayah lainnya di persada tanah air kita. Dan ini tentu memprihatinkan. Apa yang salah? Apa yang kurang pada diri kita sebagai rakyat Aceh? Ini yang harus kita jawab bersama. Seluruh fasilitas yang kita miliki sebenarnya telah ada. Faktanya kita jauh tertinggal dalam seluruh aspek kehidupan yang kita miliki, baik itu yang berupa fisik maupun yang non fisik. Para abu, para ulama, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya muliakan, ini merupakan lampu merah. Saya katakan bukan lagi lampu kuning, sudah lampu merah bagi daerah ini. Provinsi yang kaya berubah menjadi provinsi yang miskin. Rakyat yang berjiwa bersahabat, saling menghormati, penuh dengan rasa kebanggaan, sekarang menjadi masyarakat yang seakan-akan kehilangan kepercayaan diri. Ini ada proses yang kita juga harus ikutin secara sungguh-sungguh. Entah bagaimana dalam pengamatan saya, interaksi keseharian anggota masyarakat kita. Saya tidak katakan semuanya, tapi itu tidak membesarkan hati kita, para abu. Tidak membuat hati kita besar. Kita prihatin. Proses demoralisasi terjadi di daerah ini. Lebih dahsyat dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Ini yang saya katakan lampu merah. Kalau kita tertinggal dalam pembangunan fisik, gedung-gedung kita kurang baik, jalan-jalan raya kita kurang baik, pelabuhan kita kurang baik. Tidak apa-apa, Bu. Insya Allah kita bikin perencanaan yang baik, apabila itu memungkinkan dengan biaya yang ada, kita bisa cepat kejar itu. Tapi kalau kita tertinggal dalam cara berpikir, kalau kita tertinggal dalam nilai-nilai moralitas, kita bicara dalam aspek pendekatan syariat, pendekatan nilai-nilai religi, keagamaan, tapi perilaku kita bertolak belakang dengan itu. Ini yang lampu merah, para abu dan para ulama. Ini yang membuat seorang putra Aceh seperti saya
harus berduka dan bersedih hati untuk ini. Kita tidak boleh biarkan ini untuk berjalan terus. Ini warning bagi kita semuanya, termasuk diri saya. Kita harus bangun kembali Aceh ini. Ini kewajiban kita. Bukan saatnya lagi kita menyalahkan satu sama lain. Bukan saatnya lagi kita mendiskreditkan si A, si B. Karena faktor kecemburuan diri kita. Faktor daripada cara berpikir kita yang tidak sehat. Ini tugas kita semua. Tidak bisa hanya kita lemparkan tugas para ulama kita. Tidak bisa juga hanya tugas para akademisi kita. Tidak juga hanya para tugas partai-partai politik kita. Atau tugas pemerintah daerah kita. Tidak. Kita semuanya berkewajiban. Bahu-membahu. Mengikatkan tali pinggang yang lebih erat. Menyingsingkan lengan baju. Dan menyatakan, Aceh segera akan bangkit. Nasdem menyadari ini. Nasdem menyadari ini. Untuk apa institusi partai politik ini didirikan dan dimiliki oleh saya dengan membawa spirit rakyat Aceh, kalau tidak juga memberikan arti kepada Aceh. Tetapi itu tentu mari kita perjuangkan bersama. Perjalanan masih panjang ke depan. Untuk itulah saya katakan, tidak ada saatnya lagi bagi kita untuk memberikan kesempatan saling menyalahkan di antara kita. Kita sudah jauh tertinggal, kita harus segera bangkit mengejar ketertinggalan ini. Dan saya memberikan tugas dan misi besar ini kepada seluruh kader Partai Nasdem di wilayah ini. Tempatkan posisi saudara-saudara untuk tetap menjadi juru penerang kepada masyarakat yang menyatakan kalian adalah penyambung lidah rakyat Aceh untuk membangun Aceh itu sendiri. Maka para pemuka masyarakat, para abu, dengan segala kerendahan hati, dengan segala ketulusan hati, izinkan saya memohon, beri kami kekuatan bantuan doa, beri kami kekuatan dukungan moral, beri kami katakan kalau kami salah, katakan itu salah Abu, supaya kami tetap berjalan di jalan yang Shirathul Mustaqim. Sungguh-sungguh niat kami ingin membangun negeri ini. Kami tahu ini tidak mudah. Kami tahu di tengah-tengah masyarakat bangsa kita sendiri masih banyak salah pengertian di antara kita satu sama lain. Belum semua dan belum tentu niat baik akan mendapatkan tanggapan baik. Nasdem pada saat sekarang sedang berjuang. Memperjuangkan apa yang dia anggap masih diperlukan amat sangat oleh negeri ini. Adalah semangat persatuan di antara kita. Nasdem mengalami ini bukan hanya menempatkan posisinya sebagai pengamat di pinggir jalan. Untuk itulah kenapa Nasdem mengingatkan kepada seluruh selagurde komponen masyarakat, terutama para elit-elit bangsa ini, kita harus memetik pelajaran dari apa yang pernah kita alamin bersama. Pemilu tahun 2024 sudah dijadwalkan kita akan
laksanakan bersama sebagai priorisasi yang harus dilakukan, karena itulah bahagian daripada amanah konstitusi. Tapi saya menyatakan, untuk apa buat pemilu? Untuk apa ada pemilu kalau bangsa ini harus terpecah? Saya harus menyatakan sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, tidak perlu ada pemilu. Lebih baik tidak perlu ada pemilu. Sekali lagi saya katakan, lebih baik tidak ada pemilu kalau itu memberikan konsekuensi perpecahan terhadap bangsa ini. Nah, untuk kita bisa menjaga dan menjalankan pemilu itu sekaligus menjaga keutuhan bangsa, maka diperlukan kita mengambil pelajaran dari pemilu-pemilu sebelumnya, agar kualitas pemilu itu jauh lebih baik dari apa yang pernah kita lalui. Para abu barangkali masih ingat, Partai Nasdem ini pernah dikatakan sebagai partai penista agama. Coba abu lihat wajah saya ini, pantas nggak sebagai penista agama? Jadi Partai Nasdem ini di bumi, tanah dirinya, kampungnya sendiri, terjadilah isu yang menyebabkan dia kehilangan simpati masyarakat. Kursi DPR RI-nya dua-dua hilang. DPR A-nya yang jumlahnya relatif cukup besar, turun kecil. Kenapa? Karena satu hal saja, rakyat percaya pada waktu itu, memang Partai Nasdem ini partai penista agama. Kenapa disebutkan begitu? Satu, dia dukung Jokowi. Kedua, di dekat Jokowi ada Ahok. Kemudian dianggaplah kita penista agama. Saya katakan, itu adalah pelajaran yang paling mahal bagi kita semuanya. Kenapa, para abu? Sesungguhnya lah, gerakan perubahan restorasi Indonesia ini, gerakan perubahan itu dimaksudkan adalah untuk perubahan cara berpikir kita. Dari yang penuh kepura-puraan, kemunafikan, berubah seharusnya menjadi yang keterus terangan. Restorasi yang kita maksudkan itu untuk menjaga semua apa yang sudah ada, yang kita miliki sebagai satu bangsa, yang harus kita rawat, yang harus kita pugar. Mulai dari kearifan lokal, adat, istiadat, kita punya itu semua. Seperti tarian Ranup Lampuan, dia nggak boleh hilang itu. Nah, itu harus direstorasi. Itulah makna pengertian terminologi restorasi menurut Nasdem. Nah, berjuang ke arah itu, kita selalu mengingatkan dimanapun para kader-kader Nasdem ini, untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme mereka. Tapi profesionalisme itu tidak boleh berdiri sendiri. Dia harus tetap dekat dan erat sejalan dengan nilai-nilai moralitas. Jadi saya harus katakan, para abu, sebetulnya Nasdem sedang menjalankan dakwah. Dakwah kebangsaan. Inilah kenapa kita mampu dan mudah berkomunikasi dengan kawan-kawan dari berbagai latar belakang apapun dalam institusi partai politik manapun. Karena memang hati dan jiwa kita persiapkan sedemikian rupa untuk membukanya lebar-lebar, menerima pandangan yang berbeda, menerima pujian,
tapi siap-siap juga untuk menerima caci maki. Itulah hidup. Dan itulah yang harus dijalankan oleh para kader-kader partai ini. Nah, harapan kita pada pemilu 2024 yang akan datang, Nasdem di wilayah Provinsi Aceh ini, atas doa Abu, para pemuka masyarakat dan kawan-kawan semuanya, jadikan dia sebagai sahabat. Sahabat dalam duka dan suka. Kita bangun Aceh. Partai nasional harus diperkuat, yang membawa pikiran-pikiran kearifan lokal sebagai pesanan daripada abu-abu dari Aceh ini. Kita mau pikiran-pikiran kita yang lebih cerdas, Abu. Pikiran-pikiran kita yang lebih terbuka dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang ada pada diri kita. Jangan katakan ukhuwah Islamiyah itu ortodok, seakan-akan tidak mampu bergaul, seakan-akan jauh dari kemampuan modernisasi teknologi. Tidak. Ukhuwah Islamiyah itu juga mampu untuk beradaptasi dengan seluruh situasi perkembangan zaman. Ini yang harus kita bawakan, Abu. Saya sedih hati sekali. Ada cemburu-cemburu sedikit. Saya pergi ke Timur Tengah. Saya pergi dapat jamuan ada di sana. Saya tengok mereka jauh lebih maju dari kita di Aceh. Saya berpikir mereka itu lebih sedikit konservatif. Nggak tahu yang paling super konservatif sekarang ini ada di Aceh. Ini kita perlu berpikir ulang, Abu. Atur strategi bersama. Bagaimana agar prinsip-prinsip ukhuwah Islamiyah tadi kita junjung tinggi, kita jalankan bersama, tapi kita juga bisa berjalan agak berbangga hati begini. Aceh sekarang sudah tidak tertinggal dibandingkan dengan kemajuan daerah-daerah lainnya. Inilah pikiran-pikiran yang ada dan harus diperankan oleh Nasdem. Sayang, 1000 kali sayang, Abu, kalau Nasdem tidak lebih hebat di tingkat nasional. Dia tidak bisa berbuat banyak juga untuk Aceh. Aceh ini daerah khusus, ada partai lokal juga. Tidak apa-apa, Abu, itu sudah bagus sekali. Kawan-kawan dari partai lokal ada, bagus. Partai nasional ini harus kita perkuat, Abu. Oh, nggak salah kita. Itu salah dalam strategi kita. Jadi kita harus atur strategi ini. Jadi kalau ada yang tanya siapa yang paling ingin partai Nasdem besar di wilayah Aceh, saya akan katakan sebagai ketua umum, para abu, para ulama. Jadi ini mohon disampaikan harapan saya dengan segala permohonan kerendahan hati saya pada seluruh para abu yang tidak berkesempatan hadir di sini, para tokoh-tokoh ulama kita, pemuka-pemuka masyarakat kita. Kita banyak harus bersama, karena masih ada kesempatan kalau kita mau. Kita tidak boleh juga terlalu pesimistis. Kita juga harus bangun optimisme kita. Tetapi itu hanya bisa ketika memang ada keikhlasan hati, ya Bu. Ketulusan hati, kejujuran hati. Ketika kita berpolitik di antara kita satu sama lain, secara politiking, secara mendiskreditkan, rusak kita. Dan orang di luar Aceh hanya mentertawakan kita, Bu. Mereka mungkin tidak bicara secara langsung. Cuma dalam hatinya mereka barangkali berbicara. Ya itulah kumpulan anak-anak bodoh itu sana, orang-orang bodoh. Apa yang hebat dia?
Daerahnya sendiri banyak orang-orang bodoh. Agak malu juga saya, Bu. Saya nggak mau itu. Aceh harus bangkit. Itu tema kita bersama. Kalau inilah keikhlasan hati kita, inilah kita sepakatin tanpa mengenal apa baik itu Nasdem maupun kawan-kawan di institusi partai-partai politik lokal dan nasional lainnya. Saya katakan khusus untuk Aceh, saya memohon kita harus bersatu. Saya mengajak kawan-kawan semuanya, kita harus bersatu. Jangan kasih kesempatan orang mentertawakan kita karena kebodohan kita yang tidak mau bersatu. Kita pentingkan kemajuan bangsa ini, tapi sejalan dengan kemajuan bangsa, Aceh juga harus lebih bangkit dan maju, lebih hebat. Inilah harapan saya semuanya. Saya yakin dan percaya para abu. Kalau kita mulai mendekatkan ini, insya Allah, betapa besar pun tantangan kepada wilayah ini, negeri yang kita cintai ini, insya Allah kita bisa menghadapi itu. Kita tahu, saya tahu betapa beratnya daerah ini. Dari berbagai aspek dan sisi pembangunan yang sudah tertinggal. Maka tidak ada jalan lain, kecuali dari apa yang saya katakan tadi. Bukakan hati kita. Kita mulai sekarang membicarakan betapa kita masih lemah, tapi kita harus maju dan kita harus bersatu untuk itu. Dan insya Allah kita akan membawa perubahan-perubahan yang berarti bagi Aceh apabila kita mau bersatu. Maka dengan seluruh doa para abu, para pemuka masyarakat, kawan-kawan saya, adik saya ketua DPRA, saya ingatkan, buat DPRA kita itu DPRA yang lebih dinamis. DPRA yang mampu mengkritisi, tapi juga mampu memberikan solusi. Dan saya memerintahkan praksi Nasdem bantu ketua DPRA kita ini. Kepada Wakil Rektor Unsia, sampaikan salam saya kepada Pak Rektor dan kawan-kawan Civitas Akademika. Katakan betapa Nasdem mengharap sangat posisi dan peran kampus. Posisi peran daripada para akademisi untuk mendampingin para pemuka-pemuka masyarakat kita, para abu-abu kita, dan termasuk dunia usaha. Karena upaya untuk membangun daerah kita ini, salah satu tugas yang mulia adalah bagaimana meningkatkan kemampuan, kemajuan cara berpikir, melalui peningkatan intelektualitas yang ada. Peran kampus amat sangat sekali mulia dan strategis. Salam saya pada semua kawan-kawan dan keluarga besar akademisi. Para abu, terimalah rasa hormat saya. Para tokoh masyarakat semuanya, hormat dari saya sebagai Ketua Umum Nasdem, kawan-kawan dari partai politik, salam saya. Kita masih tetap bangga, jangan pernah surut kebanggaan kita. Aceh lun sayang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dan secara resmi memang tadi kita sudah resmikan gedung kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Aceh. Terima kasih. Perkenan